Selamat datang di Pekalongan, sebuah kota yang terus berusaha menciptakan masa depan yang lebih cerah dan aman bagi warganya. Di tengah pertumbuhan ini, Sapa hadir, Sahabat Perempuan dan Anak, sebuah program yang diciptakan untuk melindungi dan memberdayakan perempuan serta anak-anak. Kami mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam gerakan ini. Dengan bersatu, kita bisa mengubah pola pikir dan memastikan bahwa Pekalongan adalah tempat yang aman untuk semua perempuan dan anak-anak. Program Sapa terrealisasi di bawah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan. Hal tersebut sejalan dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Pekalongan tahun 2021 hingga 2026 yang melibatkan peran dan keterlibatan langsung Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan. Ditunjukkan pada misi kedua, mewujudkan sumber daya manusia yang religius, kompeten, dan produktif guna menjawab tantangan di era perubahan. Program Sapa hadir dilatar belakangi oleh beberapa temuan berikut. Yang pertama, belum optimalnya pengurus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan. Kedua, belum optimalnya pengurus utamaan hak-hak anak. Ketiga, masih tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Keempat, belum optimalnya peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dan yang kelima, belum optimalnya kelembagaan pengarus utamaan gender atau PUG. Oleh karenanya, berdasarkan analisa Astrid, diketahui bahwa isu pelayanan publik yang mempunyai nilai tertinggi adalah belum optimalnya perlindungan perempuan dan anak. Kami mencoba mendiagnosa matrik kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan pada core issue belum optimalnya perlindungan perempuan dan anak. 5 komponen yang dianalisa didapat hasil bahwa sumber daya manusia merupakan komponen yang paling perlu diintervensi dengan mengkolaborasikan intervensi dengan komponen lain. Sehingga pembentukan Sahabat Perempuan dan Anak atau SAPA untuk mengoptimalkan perlindungan perempuan dan anak di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak atau DPMPPA Kota Pekalongan. Rangkaian realisasi kegiatan aksi perubahan SAPA atau Sahabat Perempuan dan Anak diawali pada tanggal 12 Agustus 2024 dengan melakukan koordinasi dengan mentor terkait penyusunan SK tim efektif dan pembentukan tim efektif. Koordinasi dengan stakeholder eksternal pemerintah, laporan, sosialisasi, dan koordinasi kepada stakeholder pemerintah kecamatan pada tanggal 13 Agustus 2024. Rapat koordinasi dengan tim efektif Sahabat Perempuan dan Anak. Sosialisasi dan dukungan stakeholder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Afzan Arsansunet, Wali Kota Pekalongan, menyampaikan terima kasih dengan pelaksanaan pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 8 Kota Pekalongan, sehingga banyak kreativitas dan inovasi yang muncul. Dan saya mendukung sepenuhnya aksi perubahan saudari Nadia Paramita, yaitu relawan Sapa, Sahabat Perempuan dan Anak. Saya Nur Priantomo selaku Sekretaris Daerah Kota Pekalongan menyampaikan terima kasih atas pelaksanaan pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 8 tahun 2024, dan saya mendukung sepenuhnya aksi perubahan kinerja pelayanan publik yang digagas saudari Nadia Paramita, yaitu relawan Sapa. Mendukung sepenuhnya atas proyek perubahan yang dilaksanakan oleh saudari Nadia Paramita SEMM yang berjudul Sahabat Perempuan dan Anak dalam rangka mengoptimalkan dan mendukung perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kota Pekalongan. Saya Mazia SH
jaksa fungsional pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan, khususnya di bidang intelijen, mendukung aksi perubahan dari saudari Nadia Paramita dengan judul Sapa. Saya Yusro Sidi, SIP, MSI. Dengan ini mendukung aksi perubahan dari Mbak Nadia Paramita dengan judul Relawan Sapa. Saya bagus Mas Tim informasi dan komunikasi publik Warga Solo Kota Pekalongan. Dan ini mendukung aksi perubahan dari saudari Nadia Paramita, sarjana ekonomi Magister Manajemen dengan judul Sapa. Saya Dr. Nares, saya adalah dokter dari Rumah Sakit Bendan yang merupakan anggota tim profesi Alpepar. Saya ikut mendukung program aksi perubahan dari Mbak Nadia Paramita, yaitu dengan judulnya adalah Relawan Sapa untuk mengoptimalkan perlindungan perempuan dan anak di lingkungan Kota Pekalongan. Kami secara sepenuhnya mendukung dari aksi perubahan yang telah dibuat oleh saudari Nadia Paramita, yaitu terkait dengan relawan Sapa atau sahabat perempuan dan anak. Jabatan Kanit CPA Polres Malang Kota mengucapkan selamat datang kepada tim Sekretariat Alpepar Kota Pekalongan. Kami mendukung aksi perubahan dari Mbak Nadia. Dalam kesempatan ini saya mendukung aksi perubahan dari Mbak Nadia Paramita dengan judul Relawan Sapa. Saya Indi Harjaningati ST, Lurah Pondok Suke, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, mendukung aksi perubahan dari Mbak Nadia Paramita dengan judul Sapa. Saya Eka Wahyuningsi Anggraini, pimpinan daerah Aisyah, sekretaris pimpinan daerah Aisyah Kota Pekalongan, sangat support terhadap relawan dari Sapa Mbak Nadia. Saya Muhammad Alan Kosdana selaku Direktur Operasional Lembaga Penyiaran Publik dan TV. Dengan ini memberikan dukungan atas pelaksanaan aksi perubahan. Saya Yuli Sulistianto sebagai Ketua Pengurus Yayasan Setara, sebagai aktivis perempuan dan anak. Jadi ketika mendengar program tentang sahabat perempuan dan anak di Kota Pekalongan yang diinisiasi oleh Bu Nadia, tentu ini akan menjadi satu hal yang menjadi penyemangat. Ibu Nadia Paramita SIMM terkait dengan Sapa ya. Advokasi, edukasi, dan sosialisasi sahabat perempuan dan anak atau Sapa. Koordinasi dengan calon anggota Sapa. Koordinasi dengan tim efektif dan stakeholder internal persiapan kegiatan pengukuhan Sapa. Penyusunan surat keputusan Wali Kota Pekalongan tentang keanggotaan sahabat perempuan dan anak Kota Pekalongan, dan surat keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan. Pengukuhan Sapa. Pengukuhan anggota Sapa dilaksanakan pada tanggal 11 September 2024 di Ruang Celamprang Seda Kota Pekalongan oleh Wali Kota Pekalongan. Anggota Sapa yang dikukuhkan sejumlah 31 orang yang merupakan perwakilan dari 4 kecamatan dan 27 kelurahan di Kota Pekalongan. Focus Group Discussion atau FGD Sapa. Narasumber yang dihadirkan pada kegiatan FGD Sapa adalah Bapak Yuli Sulistianto dari Yayasan Setara Semarang yang memberikan materi terkait penguatan dan implementasi Sapa di masyarakat, serta Ibu Tipuk Prasetyowati SEMM dari Dindakop UKM Kota Pekalongan yang menyampaikan materi terkait perizinan produk makanan karena merupakan salah satu tujuan Sapa.
Menyasar remaja, DPM PPA mengadakan advokasi kesejahteraan remaja terintegrasi. Kegiatan advokasi ini dilaksanakan pada tanggal 18 September 2024 di Gedung Diklat Pemerintah Kota Pekalongan. Kegiatan dimaksud dilaksanakannya karena melihat pentingnya peningkatan kesejahteraan remaja sebagai langkah strategis dalam membangun generasi yang berintegritas, disiplin, dan juga berdaya saing. Kemudian kami menyelenggarakan sosialisasi kader pendampingan ketahanan keluarga. Kegiatan sosialisasi ini menghadirkan Saudari Imanatul Fatina SPSI membahas pengasuhan positif untuk tumbuh kembang anak di era modernisasi. Setelah pengukuhan SAPA yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 2024, ada beberapa relawan atau kader SAPA yang melaporkan kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah dampingannya. Selain kekerasan, juga pendampingan permohonan diska atau dispensasi kawin. Hal ini menunjukkan bahwa SAPA sudah dapat mengimplementasikan ilmu atau pengetahuan yang diperoleh dari advokasi atau sosialisasi ataupun pelatihan yang diperoleh sebelumnya. Monitoring dan evaluasi SAPA. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan mengirimkan form yang harus diisi oleh SAPA melalui WA grup SAPA. Hal ini dikarenakan kader atau relawan SAPA memiliki kesibukan masing-masing dan waktu yang cukup terbatas. Stakeholder pada aksi perubahan ini sebanyak 2 stakeholder, yaitu stakeholder pemerintah Kota Pekalongan sejumlah 3, dan juga stakeholder eksternal non-pemerintah sejumlah 1. Rincian penambahan stakeholder pemerintah Kota Pekalongan yaitu Wali Kota Pekalongan, Sekretaris Daerah Kota Pekalongan, dan penambahan stakeholder eksternal atau non-pemerintah yaitu Yayasan Setara Semarang sebagai NGO. Stakeholder eksternal non-pemerintah berperan sebagai kolaborator yang saling berinteraksi lewat peran, fungsi, dan tugas pokok masing-masing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan sebelum dan sesudah aksi perubahan. Implementasi aksi perubahan SAPA atau Sahabat Perempuan dan Anak telah dilakukan sesuai dengan jadwal dan target. Beberapa kegiatan tambahan dilakukan, seperti yang pertama, diseminasi melalui media cetak dan elektronik. Penting untuk menjangkau masyarakat yang mengakses informasi melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik, seperti radio dan media sosial seperti Instagram dan lain sebagainya. Yang kedua, kesempatan pengembangan potensi diri sebagai narasumber, terlibat dalam sosialisasi, bimbingan teknis produk hukum daerah, serta mengikuti pelatihan MOOC Anti Korupsi Batch 6 yang diadakan oleh BPSDM Jawa Tengah. Implementasi pengembangan potensi diri dalam aksi perubahan. Integritas. Pengembangan integritas dilakukan melalui konsultasi dengan mentor yang merupakan atasan langsung. Aspek yang ditekankan meliputi tanggung jawab, komitmen, kejujuran, konsistensi, dan pengambil keputusan. Mengelola perubahan. Pengembangan potensi diri dalam mengelola perubahan dilakukan dengan mengikuti advokasi, sosialisasi, atau edukasi sebagai peserta, moderator, atau narasumber. Hal ini memberikan pengalaman dan pengetahuan dalam mengelola perubahan baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Kegiatan penting yang dilakukan. Menjadi narasumber pada kegiatan sosialisasi produk hukum yang diadakan Bagian Hukum Sedra Kota Pekalongan pada 20 Agustus 2024 dengan membawakan materi peran pemuda dalam pembangunan kepada mahasiswa Universitas Pekalongan. Menjadi moderator pada kegiatan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak se-Kecamatan Pekalongan pada tanggal 26 hingga 29 Agustus 2024 di 4 kecamatan di Kota Pekalongan.